Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa, NIM 2019 143580, kelas 4E PGSD, mata kuliah pendalaman materi PKN SD. Dosen pengampu Ibu Jumiati MPD. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai Ibu Asmara Dewi untuk memenuhi tugas akhir ujian akhir semester pendalaman materi PKN SD. Berikut ada 12 soal pertanyaan yang akan saya tanyakan pada Ibu Asmara Dewi. Baiklah, saya akan mewawancarai Ibu Asmara Dewi. Berikut pertanyaannya, Bu. Menurut Ibu, selaku wali kelas, kegiatan seperti apa yang bisa dilakukan bersama siswa untuk mempererat persatuan dan kesatuan sesama siswa di kelas? Pertama, bergotong royong membersihkan kelas. Kedua, mengerjakan tugas secara bersama. Tiga, membantu teman yang sedang sulit mengerjakan tugas. Terus yang keempat, sikap saling menghargai dan menghormati. Baiklah, untuk pertanyaan kedua, menurut Ibu, bagaimana cara menerapkan norma kesopanan di lingkungan sekolah? Yang pertama, mengucapkan salam bila bertemu dengan guru. Dua, menghormati guru atau orang yang lebih tua. Tiga, memperhatikan guru saat menjelaskan pelajaran sedang berlangsung. Empat, mematuhi aturan sekolah yang ada. Lima, membuang sampah pada tempatnya. Baik, Bu, pertanyaan selanjutnya, selaku wali kelas, bisakah Ibu menjelaskan bagaimana pendapat tentang anak yang ingin bersekolah tetapi tidak ada biaya, dan apakah peranan pemerintah dalam hal ini sudah maksimal? Sebaiknya kalau mendaftarkan anak itu dimasukkan ke sekolah dasar negeri, karena di sekolah dasar negeri itu orang tua atau wali murid tidak membayar SPP, tidak membayar uang bangunan, dan tidak memberi buku-buku pelajaran di sekolah. Sedangkan kalau dia di swasta, dia membayar uang SPP dan membeli buku dan lain-lain. Menurut Ibu, pemerintah sudah sangat baik menangani masalah ini. Pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu, strategi dan metode pembelajaran seperti apa yang akan digunakan agar materi kebutuhan warga negara dapat dipahami secara baik oleh siswa, khususnya anak SD? Strategi dan metode yang digunakan yaitu strategi problem based learning yang menceritakan adanya permasalahan nyata sebagai konsep supaya peserta didik berpikir kritis dalam memecahkan masalah. Kemudian metode yang digunakan metode demonstrasi dan metode simulasi atau bermain. Pertanyaan kelima, apakah Ibu selalu mempersiapkan media atau sumber belajar dalam menerapkan materi konstitusi negara pada siswa, khususnya anak SD? Ya, saya selalu menggunakan media Infocus sehingga anak ini bisa memahami dengan jelas materi yang disampaikan tentang konstitusi negara. Baiklah, pertanyaan selanjutnya. Menurut Ibu selaku wali kelas, apakah penting memperkenalkan pendidikan politik di sekolah dasar? Mengapa? Menurut Ibu itu tidak, karena anak-anak sekolah dasar belum waktunya, karena yang sudah bisa memikir masalah politik itu anak usia 17 tahun ke atas. Baik, Bu. Pertanyaan ketujuh, bagaimana Ibu sebagai guru dalam menerapkan serta menanamkan nilai-nilai pada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa di lingkungan sekolah kepada siswa? Yang pertama,
harus mengucapkan salam sebelum masuk kelas. Kedua, membaca doa sebelum belajar. Ketiga, menghormati teman yang berbeda agama. Baik, Bu. Sekarang kita masuk ke pertanyaan 8. Kan globalisasi sebagai pengaruh dari pengetahuan dan kebudayaan dari penjuru dunia, sehingga tidak jelas lagi batas-batasnya dari suatu negara. Menurut Ibu, dampak negatif apa saja yang terjadi pada anak sekarang dalam globalisasi seperti sekarang ini? Menurut Ibu, dampak negatif dari globalisasi sekarang ini, yang pertama, banyak anak-anak SD, terutama anak SD kelas 1 sampai kelas 6 yang kecanduan main game. Jadi kerjanya sehari-hari main game. Yang kedua, dengan mereka bermain game tadi menyebabkan mereka malas mengerjakan pekerjaan tugas. Baik, Bu. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Ibu menjelaskan strategi belajar seperti apa yang tepat dalam menyampaikan materi sistem pemerintahan pada peserta didik? Menurut Ibu, strategi yang digunakan yaitu strategi inquiry learning, menyelidiki pembelajaran untuk melakukan eksperimen dalam arti luas, melihat apa yang terjadi untuk mencari jawaban penemuannya tersebut. Baik, pertanyaan ke-10. Bagaimana cara Ibu menghadirkan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau pakem pada materi sistem politik di Indonesia? Model pembelajaran pakem, pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan adalah sebuah model pembelajaran yang memungkinkan peserta didik mengerjakan kegiatan yang beragam untuk mengembangkan keterampilan, sikap, dan pemahaman berbagai sumber dan alat bantu. Dalam menyampaikan materi ini juga kita harus menyenangkan, jangan tegang. Kalau anak kita menyampaikan materi dengan tegang, anak susah untuk menerima materi. Pertanyaan ke-11. Bagaimana Ibu sebagai guru menyampaikan materi mengenai sistem demokrasi, khususnya SD? Sedangkan kita tahu bahwa siswa SD tidak akan begitu mengerti tentang demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan menjelaskan demokrasi itu secara garis besarnya saja, tentang demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ini pertanyaan terakhir, Bu. Ya. Menurut Ibu, strategi dan metode pembelajaran apa yang sebaiknya digunakan atau diterapkan dalam mengajar mengenai materi tentang hubungan internasional, sistem hukum, dan peradilan internasional saat ini? Menurut Ibu, mengenai strategi dan metode pembelajaran, kita menggunakan expository, yaitu penyampaian materi secara verbal dari guru agar siswa dapat menguasai materi secara optimal, sehingga peserta didik mudah menyimak dan memperhatikan secara tertib dan teratur materi sistem hukum dan peradilan internasional. Baiklah, itulah tadi wawancara dari 12 pertanyaan dengan Ibu Asmara Dewi. Baiklah, terima kasih Ibu atas waktunya yang telah meluangkan waktu untuk saya wawancarai dalam tugas mata kuliah pendalaman materi PKN SD ini. Iya, sama-sama. Baiklah, apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.